Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Baru bangun, baru ngopi, baru ngerokok, cek Facebook, banyak banget pertanyaan. Bukan pertanyaan sih, dari teman-teman blogger mungkin masih baru, masih agak-agak panik soal ChatGPT. Rata-rata nanyain masalah detektor ya. Ini kalau misalnya kita bikin artikel menggunakan ChatGPT, itu kedeteksi nggak sih? Ada lagi juga nanya, itu bisa kedeteksi nggak sih sama Turnitin, kedeteksi nggak sama OneText? Gini ya, itu beda ya. Kalau Turnitin, terus kayak OneText.com, terus SEO, plagiarism dan sebagainya, atau Copyscape, itu untuk ente nyari plagiatnya, duplikatnya, bukan untuk ngecek konten itu dibuat sama AI atau enggak. Kalau untuk ente ngecek apakah itu konten dibuat sama AI, itu alatnya beda lagi. Jadi jangan salah ya, ini teman-teman blogger yang baru. Dan memang kalau dilihat di media sosial yang masif juga sih pergerakan orang-orang masalah ChatGPT juga, terutama di bagian ini. Mungkin apa ini XGPT itu AI detektor ya. Banyak yang ngasih gambar-gambar kayak gini, bikin banyak blogger-blogger baru tuh panik gitu. Wah, ternyata hasil dari hasil dari artikel ChatGPT itu bisa kedetek ya. Kayak gini nih, contohnya di depan ini gambar-gambar kayak gini kan masif juga. Disebar ke media sosial, bukan kenapa-napa. AI detektor seperti ini tuh mungkin ada orang yang merasa bakal tersaingin ya dengan keberadaan ChatGPT. Mungkin juga, karena banyak juga profesi-profesi mungkin bisa gulung tikar. Jadi dari sisi psikologisnya ente harus maklumin aja kalau ada orang-orang yang emang anti dengan kemajuan kali ya ChatGPT seperti itu. Jadi nggak usah diributin aja. Nah gitu sekarang ente tinggal cari aja AI detektor mana. Tapi dari yang hasil dari gue coba, mayoritas ya, mayoritas kecuali AI detektornya buatan ChatGPT pasti kena. Selain dari buatan ChatGPT nggak kena. Gini, ChatGPT juga ngeluarin AI detektor, mungkin buat kompetitornya ya kali kan. Nah kalau hasil dari ChatGPT lu cek pakai dengan AI detektornya dari OpenAI, ya pasti kena. Karena itu kan satu produk, satu perusahaan. Tapi kalau lu pakai AI detektornya OpenAI untuk ngecek misalnya dari copywriting, dari Jasper, terus dari mana lagi tuh, dari writer, itu pasti kena kedetek. Karena emang tujuannya ini kan pure bisnis kan, merusak kualitas kompetitor. Nah kalau gue lihat sendiri hasil dari ChatGPT ini, kalau kita cek pakai AI detektor yang lain kayaknya sih aman ya. Jadi itu penjelasannya kenapa makanya ini gue bikin juga, karena banyak banget yang chat di Facebook nanya ini. Gue capek juga jawabnya gitu kan. AI detektor kalau gue jawabin satu persatu lama, jadi gue mendingan bikin kontennya aja untuk menjawab banyaknya pertanyaan soal AI detektor ini. Oke, nah ini ya. Ini OneText ini hanya dipakai untuk cek plagiat. Biasanya kalau kita sudah bikin konten di sini nih, konten di ChatGPT, ente pertama cek di sini. Ini untuk ngecek sudah ada nggak website yang lain. Ini bukan untuk ngecek AI, apakah ini hasil dari AI generator, bukan, karena ini dia bukan AI detektor, tapi ini adalah plagiarism detektor. Jangan salah-salah lo ya. Kayak gitu, lo harus cek dulu sini. Oh berarti kalau nggak ada plagiatnya, ya sudah, publish, aman ya. Itu kegunaan dari tools plagiarism, Turnitin, OneText, Copyscape dan lain-lain. Nah untuk AI detektor ini punya OpenAI, punyanya ChatGPT, dia juga ngeluarin AI detektor. Kalau kita cek punya, ini kan produknya dari OpenAI sendiri kan, kita cek ya. Ini dulu gue bikin artikel untuk sebagai tester. Kalau ini kita cek dengan produknya AI OpenAI sendiri, ya pasti kena. Klik submit. Tuh.
The classifier consider the text to be likely AI generate. Kata dia, artikel ini kemungkinan dibuat dengan AI generate. Ya iyalah oncom. Kan produk lu sendiri yang bikin. Ya kalau satu produk kayak gini mah gak usah diambil hati. Ini gak usah dijadiin patokan yang dari OpenAI. Tapi kalau lu bikin artikel menggunakan AI yang lain kayak Jasper, Wordai, terus copywriting writer, sonic writer. Nah, lu boleh cek pakai ini. Ya. Oke, selain itu ada juga ini Hive Moderation. Ini juga lagi banyak banget iklannya di Facebook. Gue pasti yakin lu sering lihat nih iklan yang mondar-mandir. Biasalah kan karena ChatGPT lagi hype, lagi banyak trafficnya, ya orang pada kesana semua nyari traffic. Dengan bahasa-bahasa marketingnya yang super wow, padahal hasil kualitasnya ya belum tentu. Ini kita coba cek aja hasil kualitasnya benar nggak nih, AI detektornya dia benar sesuai dengan iklannya. Coba kita cek ya. No, the input is not like the content I generate text. 0%. Kata dia artikel yang tadi kita bikin dengan ChatGPT itu pure 100% buatan orang. Dia nggak bisa deteksi kalau ini adalah buatan AI. Oke, jadi sebelum lu bayar, lu beli kayak gini-gini alat-alat tools AI detektor, ya lu lihat sendiri. Karena emang ada yang berbayar, kayak originality AI ini berbayar. Kita nggak bisa ngecek, nggak bisa pakai yang gratisannya. Jadi skip aja. Terus yang biasa juga dipakai sama ini juga dipropagandain banyak banget. Kemungkinan sih mungkin tim-tim marketingnya ya adalah Quetex. Quetex tuh bagus banget buat ngecek AI detektor ya. Masa sih? Coba kita cek ya. Jadi sebelum ente kemakan provokasi dari orang-orang yang memang profesinya terancam, ya sebaiknya kita cek dulu. Iya nggak sih? Jangan cuma karena katanya orang gitu. Oke, kenapa ini? Sign in with, oke. Cancel. Bla bla bla, coba kita cek. Kita coba aja ya. Enter your text here. Pastekan, terus kita cek plagiarism. Dia plagiarism kayaknya sih. Terserah lah, kita coba cek aja. Oke, sambil menunggu hasilnya, ada lagi nih alat yang namanya GPT-0. Ini juga katanya katanya adalah AI detector. Oke, kita coba aja. Challenge accept. I agree. Habis itu klik get result. Kita coba ya, ini yang paling banyak dipakai ya. Nah, your text is likely to be written entirely by human. Lo agak British sedikit. Itu dari GPT-0 ya. Yang nextnya lagi ini apa nih? Dari writer ini kita harus ada masukin. Jadi kalau kita sudah publish, ini sama seperti gayanya Copyscape. Nanti aja kita cek yang punya kita yang lain. Kita cek dulu yang GPT-2. Ini kayaknya udah nggak dipakai lagi, udah lama banget kan ini mah. Nah, bisa lo lihat sendiri hasilnya 99,98 itu adalah real. 0,02 adalah fake. Oke, not bad. Dan yang terakhir itu kita coba dengan content at scale. Ini juga salah satu AI detector. Katanya kita mah iyain aja. Dengan artikel yang sama ya, kita cek for AI content. Karena gini ya, kadang-kadang teman-teman blogger yang baru itu yang kasihan, yang suka kemakan gitu kan. Oh, jadi ketakutan nggak mau pakai ChatGPT. Padahal ChatGPT itu sangat memudahkan. Jadi terutama untuk bagian pembuatan konten ya. Bukan hanya konten sebenarnya, untuk digital marketing, untuk lu jualan dipakai bisa. Karena bisa membuat deskripsi untuk jualan lu. Bisa juga dipakai untuk membuat call to action. Bisa untuk dibikin sebagai iklan. Ya untuk bahasa-bahasa marketing kayak gitu kan lu butuh juga. Nah itu bisa banget dipakai untuk ChatGPT karena ya mungkin ke depan ya banyak banget emang profesi-profesi yang bisa gulung tikar sih. Jadi lu nggak perlu sekolah digital marketing lagi, ikutan course soal digital marketing, karena lu ikutan course kayak gitu kan untuk tahu bagaimana cara bikin call to actionnya atau deskripsinya yang menarik kayak gimana kayak gitu kan. Nah, itu udah diselesaikan semua sama dengan ChatGPT.
Dari hasilnya bisa lu lihat human content 100% my man. Jadi kalau mau ngomong kasar sih, AI detektor yang sekarang masih ada ini masih belum bisa ngedeteksi. So far sih masih aman. Tadi yang kita baru ngerjain mana sih? Apa nih? Antur. Ini mah kalau yang apa tadi nih? Yang Quetex ini mah plagiarism. Sudah ada yang nulis nih, Falasiam, ada sewa proyektor Pekanbaru, ada OK Investing. Nah, mereka udah nulis artikel yang ini. Mereka pasti juga menggunakan ChatGPT lah, sama lah kayak kita semua. Oke, jadi bukan ya, Quetex itu bukan untuk AI generator, dia sama seperti OneText dan sama seperti Turnitin dan Copyscape. Oke, jadi ini kita close. Jadi yang benar-benar katanya konon sebagai AI detektor itu ya ini yang pertama itu apa sih, AI Text Classifier punya OpenAI, terus ini Hive Moderation, GPT-0, ini Writer. Coba kita pakai punya Indra Kusuma aja, apakah dia berbayar. Ini kan kemarin kita benar-benar bikin menggunakan ChatGPT kan, totally jaksel banget lo kampret. Terus kita ambil kontennya, ya, terus kita cek aja, nggak usah panjang-panjang karena dia emang pasti ada limitnya. Iya, sampai 1500 kan. Coba sampai ke sini masih. Kita kalau yang gratisnya mungkin di limit ya, cuma sampai 1500 untuk sekali ngecek. Oke, ini 900-an aja. Kita cek, analyze text, human generate content. Fantastic kata dia. Ya. Jadi teman-teman nih yang baru pada ngeblog, baru pada bikin konten di OpenAI, lu nggak usah panik, nggak usah parno ya. Kalau karena dicek pakai ini mah AI detektor lu pasti pada lolos semua. GPT-2 juga ente lolos 99%, dan yang terakhir kita menggunakan contentscale.ai, ini juga ente 100% looks good alias human content. Jadi nggak ada alasan lagi buat lu untuk ragu. Teknologi makin maju ke depan, ente juga harus maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Oke? Gue cukupin materi gue hari ini sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.